Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Yanti dengan NIM 1904-2021 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan SPSS untuk penyelesaian. Yang pertama, NIM dilengkapi dengan tampilan grafik, tabel, atau diagram. Yang kedua, korelasi berganda. Yang ketiga, regresi linear sederhana. Yang keempat, regresi linear berganda. Yang kelima, uji statistik komparatif one sample test dan two sample test. Yang keenam, T-square. Video tutorial ini untuk pelaksanaan ujian akhir semester statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Hidiatul Fajri, SKP, MPA. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu video tutorial pembuatan NIM menggunakan SPSS. Pertama-tama kita harus mempunyai data untuk membuat ke aplikasi SPS nanti. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu tentang tingkat kecerdasan anak TKB yang terdapat 20 anak TKB. Baiklah, kita masuk pada aplikasi SPSS. Di sini terdapat data view dan variable view. Kita masuk pada variable view. Di sini kita buat name, itu berita PK, saya singkat saja tingkat kecerdasan tadi. Tipenya kita pilih numerik, buat dari 8, desimalnya saya pilih 0, label kita masukkan nama tadi. Values name dan missing dan kita berikan saja seperti default. Selanjutnya kita masuk ke data queue. Di sini sudah dapat variabel tingkat kecerdasan. Di sini kita copy paste saja data yang ada di Excel tadi. Data sudah ada. Selanjutnya kita masuk pada datanya, yaitu kita pilih analyze descriptive statistik, kita pilih frequencies. Di sini pada variabel tingkat kecerdasan kita pindahkan ke variabel S, dan ini kita pilih statistik, dan pada central tendency kita pilih mean, lalu continue, kita pilih chart. Di sini chart tipenya kita pilih histogram. Selanjutnya continue, lalu OK. Di sini kita bisa lihat hasil output dari data yang kita masukkan tadi. Yang pertama, tingkat kecerdasan anak TKB, data 20 valid dan missing 0, sedangkan minnya adalah 116,15. Ini tingkat kecerdasan anak TKB. Dan ini diagramnya. Baiklah, itu cara mencari min menggunakan aplikasi SPSS.
Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang uji korelasi berganda dengan SPSS. Uji korelasi berganda dengan SPSS bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan simultan antara dua atau lebih variabel X terhadap variabel terikat atau Y. Baiklah, kita masuk pada tahapan SPSS pada uji korelasi berganda. Yang pertama, kita harus menyiapkan data dulu. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Itu terdapat dua variabel X dan Y, kompetensi X1, motivasi X2, dan kinerja pada Y. Bila kita masuk pada SPSS, kita pada review. Di sini kita bikin buat dengan X1, dimana jadinya potensi yang itu X2 motivasi selanjutnya itu Y, modelnya itu kinerja. Di sini kita ambil data dari Excel dan kita copy. Kita copy ke SPSS tadi. Paste. Selanjutnya, klik analyze regression linear. Variabel X kita pindahkan ke independen. Sedangkan variabel Y kita pindahkan ke independen. Untuk statistik dan kita centang R square change. Kemudian continue. Oke. Baiklah, hasil output dari data tadi sudah keluar. Dimana pada output variabel error atau remote itu menjelaskan tentang variabel yang kita input tadi, yaitu variabel kompetensi, motivasi, dan kemudian variabel kinerja. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji korelasi berganda ini, yaitu jika nilai sig exchange 0,0 kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai sig exchange besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Dari output SPSS, nilai sig exchange atau signifikan exchange adalah 0,014, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kompetensi dan motivasi secara bersama-sama atau simultan berhubungan dengan variabel kinerja. Untuk melihat keeratan dengan melihat nilai R,
yaitu nilai koefisien korelasi. Melalui output SPSS diperoleh nilai 0,453. Jika dilihat dari pedoman derajat hubungan 0,453 terletak pada nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60, yang berarti korelasi sedang. Jadi dapat disimpulkan derajat hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah kategori korelasi sedang. Baiklah, sekian dari pengujian korelasi berganda dengan SPSS. Baiklah, kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Uji regresi linear sederhana dengan SPSS bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana, valid dan reliable. Bila kita masuk pada tahap dengan pengujian regresi linear sederhana. Pertama, kita harus mempunyai data untuk dimasukkan ke aplikasi SPSS nantinya. Di sini saya sudah membuat data, itu yang saya beri judul dengan pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kinerja karyawan pada Puskesmas A. Adapun variabel X-nya itu kepuasan, sedangkan variabel Y-nya adalah kinerja. Dan ini kita ke SPSS, ke variabel view. Di sini pada kita buat X dengan label kepuasan. Selanjutnya itu kinerja. Lalu kita ke data view. Dan selanjutnya kita copy data tadi ke Excel. SPSS. Selanjutnya kita klik analyze equation value linear variable X kita pindahkan ke dependen, sedangkan variable Y kita pindahkan ke dependen. Lalu oke. Output dari data tadi sudah keluar. Ada output bagian pertama, yaitu variabel entered atau remove yang menjelaskan tentang variabel yang diinput serta metode yang digunakan. Variabel yang diinput adalah variabel kepuasan sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Dan metode yang dipakai adalah metode enter. Output kedua yaitu menjelaskan yaitu modal summary, menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,437. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R-square yaitu 0,191, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau kepuasan terhadap variabel terikat kinerja adalah sebesar 19,1%. Output ketiga itu ANOVA. Dari output diketahui bahwa nilai F itu adalah 13,707. Sedangkan
signifikansi sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel kepuasan X terhadap variabel kinerja Y. Yang keempat adalah output bagi keempat coefficients. Diketahui nilai koefisienta atau A sebesar 21,528 dan nilai kepuasan atau B koefisien regresi sebesar 0,508. Sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 21,528 tambah 0,508X. Persamaannya dapat diterjemahkan sebagai pertama, konstansa sebesar 21,528 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah 21,528. Koefisien regresi X sebesar 0,508 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kepuasan, maka nilai kinerja bertambah 0,508. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai dihitung dan tabel. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan atau variabel X berpengaruh terhadap variabel kinerja atau variabel Y. Berdasarkan nilai T, diketahui dihitung sebesar 3,702, maka lebih besar dari tabel yaitu 202, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan atau variabel X berpengaruh terhadap variabel kinerja atau variabel Y. Dengan catatan, cara mencari tabel yaitu A per 2 N dikurang K dikurang 1. 0,05 dibagi 2, 60 dikurang 1, dikurang 1. 0,025 dengan hasil 58, dan hasilnya adalah 202. Hasil dari 202 tersebut dapat dilihat pada distribusi nilai tabel. Baiklah, sekian hasil dari uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Baiklah, kita masuk pada tutorial selanjutnya, yaitu regresi linear berganda dengan SPSS. Regresi linear berganda dengan SPSS bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel independen atau variabel Y. Bila kita masuk pada tahapan regresi linear berganda, terlebih dahulu kita harus mempunyai data. Di sini saya sudah membuat datanya dengan saya beri judul pengaruh ROA, NPR, dan size terhadap metode saham. Bila kita masuk pada SPSS, sini kita bikin satu dengan label ROA. Kemudian PM 3 size dengan level 1
Lalu kita ke data view dan kita paste copy data yang ada di Excel tadi. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, Version, Linear, variabel Y kita pindahkan ke dependen, sedangkan variabel X kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik, kecilkan deskriptif, lalu continue, lalu OK. Baiklah, hasil outputnya sudah keluar. Adapun dasar dari pengambilan keputusan regresi linear berganda ini ada dua, yaitu berdasarkan nilai signifikansi dan berdasarkan nilai terhitung dan tertabel. Mulai kita masuk pada masa pengambilan keputusan pertama, yaitu berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Imam Ghazali, 2011-11, jika nilai signifikan kecil 0,05, maka variabel dependen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Hasil ini dapat kita lihat pada output bagian koefisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, variabel X1 yaitu ROA berpengaruh terhadap return saham karena lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,014. Yang kedua, variabel X2 yaitu NPM berpengaruh terhadap return saham atau variabel Y karena lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,025. Selanjutnya, variabel X3 atau variabel size berpengaruh terhadap return saham variabel Y karena lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Dasar pengambilan keputusan regresi linear berganda berdasarkan nilai terhitung dan tertabel. Menurut P. Wiratna Sujarwini 2014-155, jika nilai terhitung besar dari tertabel, maka variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Hasil ini dapat kita lihat pada output bagian koefisien pada tabel T. Adapun cara mencari tabel adalah itu A atau alfa dibagi 2, N dikurang K dikurang 1. 0,05 dibagi 2, 100 dikurang 3 dikurang 1. 0,25 dari 96. Dan hasilnya adalah 1988. Hasil dari tabel tersebut dapat dilihat pada distribusi nilai tabel. Selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan uji X simultan atau gabungan atau kerjasama X1, X2, X3 terhadap Y berdasarkan nilai signifikan. Menurut Imam Ghazali 2011-101, jika nilai signifikan kecil 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Hasilnya dapat dilihat pada output ANOVA pada nilai signifikan
0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan parabel X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap vektor saham atau parabel Y. Selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Menurut Wiyatna Sujarwini, 2014-154, jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka artinya parabel independen secara simultan berpengaruh terhadap parabel dependen. Rumus mencari tabel yaitu K N dikurang K sama dengan 3 100 dikurang 3. Itu 397 dengan hasil 2,70. Jadi dapat dikatakan bahwa parabel X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap vektor saham atau parabel Y karena F itu besar dari F tabel, yaitu sebesar 51,172 dengan F tabelnya 2,70. Baiklah, sekian dari uji regresi linear berganda dengan SPSS. Baiklah, kita masuk pada tutorial selanjutnya, yaitu uji statistik komparatif dan sample test. Uji statistik komparatif dan sample test digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan data populasi yang sudah ada. Bila kita masuk pada tahapan uji statistik komparatif dan sample test. Pertama-tama kita harus mempunyai data yang terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat data, yaitu seorang peneliti membuat dugaan bahwa nilai rata hasil tingkat kecerdasan siswa SD1 adalah 110, dan datanya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada SPSS, pada review. Di sini kita buat tingkat kecerdasan disingkat ketika nilainya tingkat tingkat kecerdasan siswa SD1. Lalu kita pergi ke data view, kita copy data yang tadi, kita paste. Selanjutnya kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Kita pindahkan tingkat kecerdasan sesi tadi ke dependencies, lalu kita pilih plot, tentang normality per week test, lalu continue, lalu OK. Baiklah, output dari data yang kita input tadi sudah keluar. Walaupun syarat uji sample test adalah data berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan kecil 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Hasil ini dapat kita lihat pada output test of normality, di mana
hasil nilai signifikan sebesar 0,255, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data atau nilai tingkat kecerdasan siswa SD 1 adalah berdistribusi normal. Adapun hipotesis penelitian H0 sama dengan nilai rata-rata tingkat kecerdasan siswa SD 1 sama dengan nilai 110. HA sama dengan nilai rata-rata tingkat kecerdasan siswa SD 1 tidak sama dengan nilai 110. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua itu kita klik Analyze. Kita pilih Compare Means. Selanjutnya kita pilih One Sample Test. Dan kita pindahkan periode tingkat kecerdasan siswa SD1 ke kolom Test Variable. Pada test value kita buat 110. Lalu kita pilih oke. Adapun dasar keputusan uji one sample test, dasar keputusan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai terhitung dengan t-tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai terhitung dengan t-tabel dengan kurva. Jadi, saya akan menggunakan dasar pengambilan keputusan yang pertama, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Pada output one sample statistik, pada output one sample statistik dari data penelitian, selanjutnya kita masuk pada dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan 2 pilot kecil 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan 2 besar 0,05, maka H0 diterima. Keputusannya, hasil dapat kita lihat pada output one sample test. Karena nilai signifikan 2 pilot sebesar 0,002, di mana kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata tingkat kecerdasan siswa SD1 tidak sama dengan nilai 110. Jadi dapat disimpulkan, dugaan peneliti tadi, nilai rata tingkat kecerdasan siswa SD1 adalah sama dengan 110. Artinya, dugaan tersebut tidak terbukti dengan uji one sample test. Karena berdasarkan uji one sample test, bahwa nilai rata tingkat kecerdasan siswa SD1 tidak sama dengan 110. Baiklah, sekian tutorial dari pengujian statistik komparatif one sample test. Baiklah, kita masuk pada video tutorial selanjutnya, yaitu uji statistik komparatif two sample test. Uji statistik komparatif two sample test ini terbagi dua, yaitu tidak berpasangan dan berpasangan. Baiklah, kita masuk pada uji pertama, yaitu uji statistik komparatif two sample test tidak berpasangan. Di sini saya sudah menyiapkan data terkait
Uji komparatif disampaikan tidak berpasangan, yaitu hasil nilai rata-rata rapor siswa kelas IPS 1 dan kelas IPA 1. Lalu kita ke SPSS. Di sini pada variabel Q kita buat itu hasil di label, kita buat hasil nilai data siswa kedua kelas. Pada label kita buat kelas IPS 1 dan kelas IPA 1. Pada filus buat filus 1 kelas IPS 1 dan F terus 2 dengan kelas IPA 1 dan F. Ini oke. Kita ke data 2, lalu kita copy data yang ada di Excel. Kita copy, kita paste di SPSS dan data kelas 1 juga kita terus copy. Nah, SPSS di hasil lepas paste. Selanjutnya ada body dan kelas IPS juga kita paste ke SPSS. Pada bagian kelas selanjutnya di depan data sudah ada. Selanjutnya akan klik analyze comparative mean, lalu independent sample retest, lalu dari variabel hasil kita pindahkan ke variabel S sebagai
variabel kelas tadi kita gunakan ke grouping variabel. Lalu kita klik, kita buat grup 1, kita buat 1, grup 2, kita buat 2. Lalu continue, lalu OK. Bila hasil outputnya sudah keluar, ini kita bisa lihat hasil dari data yang kita input tadi. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji statistik itu sampai tes tidak berpasangan, yaitu jika nilai sigma 2 pilot kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai rata-rata rapor pada kelas IPS 1 dengan kelas IPA 1. Kedua, jika nilai sigma signifikan 2 pilot besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai rata-rata rapor pada kelas IPS 1 dan kelas IPA 1. Dari output, grup statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif terkait data penelitian. Selanjutnya, pada output independent sample test menjelaskan perbedaan rata-rata nilai rata-rata rapor siswa antara kelas IPS 1 dan kelas IPA 1 untuk nilai signifikan pada bagian equivalences kasut. Maksudnya, hasil uji parametrik untuk independen sampel t-test di mana diperoleh signifikan 2 pilot sebesar 0,026. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai rata-rata rapor pada kelas IPS 1 dan kelas IPA 1. Baiklah, sekian dari tutorial uji statistik sampel tes tidak berpasangan. Baiklah, kita masuk pada tutorial uji selanjutnya, yaitu uji statistik komparatif sampel tes berpasangan. Uji statistik komparatif sampel tes berpasangan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Bila kita masuk pada datanya, yaitu di sini saya sudah menyiapkan data untuk uji statistik komparatif sampel tes berpasangan, yaitu hasil nilai siswa IPS 1, pretest, dan post-test. Pada SPSS, bagian variable Q, kita buat dengan label pretest dan post label post-test. Ini kita ke data view. Selanjutnya kita copy data yang di Excel.
university di interview SPSS. Selanjutnya kita klik analyze, lalu compare to, lalu pilot sample di test, gunakan variable di test ke variabelnya, itu juga dengan test. Lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar output dari data yang kita inputkan tadi. Output pertama yaitu pada sampel statistik diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan post-test. Pada output kedua yaitu pada sampel correlation dijelaskan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan post-test. Diketahui nilai signifikan sebesar 0,291, yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Karena nilai lebih besar berarti tidak ada hubungan antara pretest dan post-test. Pada output ketiga yaitu pilot sample test adalah hasil gambaran ada atau tidaknya perbedaan antara pretest dan post-test. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi dua teler kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai siswa pada data pretest dan post-test. Yang kedua, jika nilai signifikan dua teler besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai siswa pada data pretest dan post-test. Diketahui nilai signifikan dua teler yaitu 0,018, yaitu kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang nyata antara nilai siswa IPS 1 pada data pretest dan post-test. Baiklah, sekian dari tutorial penggunaan uji statistik komparatif sampel tes tidak berpasangan. Baiklah, kita masuk pada tutorial selanjutnya yaitu uji chi-square dengan SPSS. Uji chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Bila kita masuk pada tahapannya, sebelumnya saya sudah menyiapkan data terkait untuk uji chi-square. Di sini dengan saya beri judul hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X. Di sini terdapat 30 responden terhadap sumber air minum dan kejadian. Bila kita masuk ke SPSS, pada variable view kita buat air, tipe numerik desimal 0 dengan label sumber air minum
value 1 dengan label terlindungi, lalu add value 2 dengan label tidak terlindungi, lalu OK. Measure saya pilih nominal. Selanjutnya pada yang kedua yaitu kejadian tekanan garis. Di sini saya pilih 0, label kejadian diare, values pertama yaitu tidak diare, lalu add value 2 dengan label diare, klik add lalu klik OK. Measure saya pilih minimal, lalu kita ke data view, lalu ke data Excel tadi kita copy ke data view SPSS. Oke, lalu kita klik analyze. Gitu selanjutnya descriptive statistik, lalu kita klik cross tabs, lalu pada variabel sumber air tadi kita pindahkan ke rows, sedangkan kejadian diare kita pindahkan ke kolom. Lalu klik statistik, kita centang T-square, lalu continue, lalu kita klik OK. Hasil output data yang kita input tadi sudah keluar. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji T-square yaitu jika nilai asymmetric kecil 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai asymmetric besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Pada output kita lihat output pertama yaitu output case processing summary menjelaskan data penelitian. Itu datanya valid 30 dan 100%, sedangkan yang missing atau hilang 0 dan total data keseluruhan adalah 30 dan persennya adalah 100%. Selanjutnya pada output cross tabulation menjelaskan untuk sumber air yang terlindungi menunjukkan ada 8 balita yang meminum air dari sumber air minum yang terlindungi dan 8 balita tersebut adalah tidak mengalami diare. Dan ada 7 balita yang meminum sumber air minum yang tidak terlindungi dan 7 balita tersebut tidak mengalami diare. Selanjutnya, ada 5 balita yang meminum sumber air minum terlindungi dan 5 balita tersebut mengalami diare. Dan ada 10 balita yang meminum sumber air tidak terlindungi dan 10 balita tersebut mengalami diare. Jadi total keseluruhan dari data tersebut yaitu 30. Baiklah, pengambilan keputusan dapat dilihat dari output T-square test, di mana
terlihat nilai asymmetric to side sebesar 0,269, maka lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sumber air minum dan kejadian diare. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber air minum tidak mempunyai korelasi dengan kejadian diare yang diperolehnya. Baiklah, sekian dari tutorial uji menggunakan uji Q-square. Dengan tutorial ini berakhir pula lah video tutorial dari pembuatan ujian akhir semester statistik sosial. Baiklah, jika terdapat kesalahan dan kesilapan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.